Tahun 2017 ini adalah satu tahun yang bernama tahun perjalanan rohani. The Year of Spiritual Journey. Kalau tahun 2016 kita belajar itu adalah tahun perjalanan hati kita. The Year of Heart Journeys. Di mana hati kita merupakan perkara yang akan terus dipantau dan diperhatikan Tuhan. Sebab hati kita adalah perkara yang penting. Itulah sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata kitab Amsal. Ayat 23, pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tahun ini, nah sekarang kita siap untuk tahun ini adalah tahun, ya saudara sekalian, tahun perjalanan rohani. The Year of Spiritual Journey. Apa toh saudara sekalian maksud spiritual journey? Kita akan mulai masuk dalam firman Tuhan lebih lagi. Saudara, spiritual journey yang dimaksud adalah saudara perjalanan pertumbuhan rohani di mana kita makin serupa dengan Yesus di hidup kita, ya. Saudara, apa yang Tuhan mau kerjakan tahun ini bagi hidup Anda dan hidup saya adalah, saudara, ini sebuah tahun perjalanan rohani, spiritual journey, ya. Perjalanan pertumbuhan rohani di mana saudara dalam perjalanan rohani itu kita makin menjadi serupa dengan Yesus dalam hidup kita. Kita tahu ini saudara sekalian dari Roma pasal 8. Kalau Anda membaca Roma pasal 8, kita tahu saudara sekalian bahwa tujuan Tuhan adalah mencari orang-orang yang bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Cari orang-orang yang bertumbuh seperti Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara, kita kalau lihat Roma pasal 8, ya. Saya bukakan Alkitab dalam Roma pasal 8 di dalam ayat 29. Roma 8 ayat 29, Alkitab berkata, saudara sekalian, sebagai berikut, ya. Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sekali lagi, sebab semua orang yang dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, inilah targetnya Tuhan. Inilah petunjuknya Tuhan. Dalam tahun, ya, Year of Spiritual Journey, tahun perjalanan rohani ini, apa yang Tuhan inginkan adalah kita bertumbuh semakin serupa dengan Yesus dalam hidup kita. Nah, untuk kita bisa mengalami perkara itu, maka akan diperlukan beberapa hal. Untuk kita bisa mengalami spiritual journey, untuk kita bisa mengalami perjalanan rohani, akan dibutuhkan 4 hal yang pagi ini akan kita belajar bersama-sama. Saudara, yang pertama, untuk kita bisa mengalami spiritual journey, akan dibutuhkan perkara yang pertama, yang bernama hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bacaan kita pagi ini ada dalam kitab Matius pasal 3. Anda bisa buka Alkitab Anda dalam Matius pasal yang ketiga bersama-sama dengan saya, saudara. Kitab Matius pasalnya yang ketiga. Bersama-sama Matius pasal yang ketiga kita lihat di dalam ayatnya, mulai ayatnya yang ke-13 dikatakan firman Tuhan sebagai berikut. Matius pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Saudara sekalian, ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, kata firman Tuhan, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup belajar dari hidup Yesus, hari itu dalam catatan ayat-ayat firman Tuhan ini, Yesus mengalami, saudara, satu perjalanan rohani yang baru. Dari mana kita tahu, saudara sekalian? Kita tahu Matius pasal pertama, kedua mencatat hidupnya Yesus sejak dia dilahirkan sampai dia melarikan diri, sampai dia kembali dan bertumbuh. Yesus pernah ke bait Allah di usia 12 tahun dicatat oleh Alkitab, dan setelah usia 12 tahun itu Yesus hidup sebagaimana orang lain kebanyakan sampai usia 30 tahun.
Pada usia 30 tahun itulah, Yesus kemudian memulai perjalanan rohaninya yang baru, seperti yang hari ini kita baca di Alkitab. Dan perjalanan rohaninya Yesus dimulai dari satu titik yang penting kita belajar dari hidup Yesus, yaitu Yesus memberikan hidupnya dipimpin oleh Tuhan Roh Kudus. Itulah sebabnya tadi kita telah membaca, dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Catatan Alkitab ini saudara sekalian menunjukkan untuk tahun ini kita mengalami spiritual journey. Untuk kita tahun ini mengalami satu perjalanan rohani yang baru, yang segar, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini kita betul-betul bisa menikmati apa yang menjadi saudara sekalian kerinduan Allah bagi hidup Anda, hidup saya. Hidup yang mengalami spiritual journey yang pertama membutuhkan pimpinan daripada Roh Kudus. Bukan sekedar hidup saudara sekalian yang apa? Yang punya Roh Kudus. Saya yakin di hidup Anda ini pasti ada Roh Kudus. Yang yakin percaya katakan amin, saudara sekalian. Katakan amin. Saudara, hidup Anda ada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tapi pertanyaannya, Roh Kudus nuntun hidup Anda apa enggak? Nah, ini beda loh. Ada Roh Kudus di dalam, tapi dituntun Roh Kudus itu beda. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita, sama kita ini punya tuntunan, dituntun Roh Kudus itu beda, saudara sekalian. Itu beda. Itu dua hal yang berbeda. Ada banyak orang Kristen cuma punya Roh Kudus di hidupnya, tapi dia menjalankan kehidupan, saudara sekalian, seperti yang dia mau. Nah, tahun ini sekali lagi kalau kita mau mengalami satu spiritual rohani, mari terus berdoa bersama dengan saya supaya firman Tuhan ini ditangkap oleh kita, saudara sekalian. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh hidup yang dipimpin Roh Kudus. Nah, pertanyaannya mengapa kita butuh Roh Kudus? Sebab saudara kita akan sangat butuh tuntunan ilahi. Dan Alkitab berkata tentang peranan Roh Kudus dalam hidup Anda dan hidup saya. Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu pengajar. Dengar baik-baik saudara sekalian. Jika pagi ini Anda dengan saya mempersiapkan hidup kita untuk lebih berjalan bersama dengan Roh Kudus, saya mau berkata, akan ada spiritual journey, perjalanan rohani yang baru dan segar bersama dengan Yesus dalam hidup Anda dan hidup saya. Saudara sekalian, kita perlu untuk menanggapi Tuhan di titik ini. Tuhan menyediakan atau Tuhan mau supaya kita mengalami spiritual journey. Makin seperti Yesus dalam hidup kita. Menemukan pengalaman-pengalaman yang baru dan segar dengan Yesus dalam hidup kita. Dan itu akan sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Nanti saya mau cerita beberapa hal sehubungan poin yang pertama ini. Tapi sekarang kita lanjutkan pada poin kedua. Hal kedua, apa yang kita butuhkan kalau kita mau mengalami satu spiritual journey yang baru. Sekali lagi, lihat dari hidup Yesus. Yesus itu tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari umur 12 sampai 30 tahun sudah hidup sebagaimana biasanya orang hidup. Tapi sekarang di usia 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya, Yesus memulai journey-nya, Yesus memulai saudara sekalian sesuatu yang baru dalam hidupnya, dan semua dimulai bersama dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Yang kedua, kalau kita mau mengalami spiritual journey, hal apakah yang akan dibutuhkan oleh Anda dan saya, saudara sekalian? Catatan Alkitab mengajar sama kita, hal kedua kalau kita mau mengalami spiritual journey bersama dengan Tuhan, hal kedua yang akan kita butuhkan adalah perkara-perkara yang disebut dengan kata-kata situasi-situasi tertentu dalam izin Tuhan. Situasi-situasi tertentu dalam izin Tuhan. Matius pasal 4 ayat 1 menunjukkannya bagi kita, saudara sekalian. Matius pasal 4 ayat pertama dikatakan, saudara sekalian, setelah tadi ayat 3 Anda membaca tentang Yesus dibaptis, kalau kita selusuri lebih jauh Alkitab menunjukkan rangkaian, saudara, perjalanannya sebagai berikut. Matius pasal 4 ayat 1, bersama-sama jemaat Betel Area pagi, ayo kita baca dan kita minta Tuhan tanam ini di hidup kita. Ayat 1, baca bersama, katakan 2, 3, sekarang. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, ini satu kalimat yang
seharusnya kita perhatikan ya. Ayat 2 berkata, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Anda tahu kisah pencobaan Yesus, tapi kita tangkap sekarang pagi ini prinsipnya. Apa yang akan dibutuhkan untuk mengalami spiritual journey di tahun 2017 ini? Firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini, yang dibutuhkan adalah situasi, yang kedua adalah situasi yang terjadi dalam izin Tuhan. Yesus dicobai, dipimpin oleh siapa kata Alkitab? Dipimpin Roh Kudus. Yesus dipimpin Roh Kudus bukan untuk enak-enak. Yesus dipimpin Roh Kudus untuk masuk dalam satu situasi tertentu dalam izin Tuhan. Dan situasi itu namanya situasi pencobaan. Saudara, tahun ini situasi dalam izin Tuhan akan terjadi terus dalam hidup kita, yang mana sebetulnya ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Telah terjadi pada masa-masa lalu hidup kita, situasi-situasi dalam bentuk ujian, dalam bentuk pencobaan. Tapi tahun ini, saudara sekalian, Tuhan mau untuk mengajar kepada kita. Minggu depan saya akan bicara tentang ini lebih jauh. Tentang bagaimana kita lewat situasi ujian dan pencobaan tidak hancur. Tapi lewat situasi dan ujian dan pencobaan, menemukan Tuhan yang hidup, menemukan spiritual journey, menemukan harta rohani dengan Tuhan. Saya mau ngaku di mimbar ini, salah satu tahun-tahun terbaik saya bertumbuh dengan Tuhan, dengarkan ya. Salah satu tahun-tahun terbaik saya bertumbuh dengan Tuhan adalah tahun-tahun di mana saya punya masalah-masalah besar dan berat di hidup saya. Itu tahun-tahun ya, mungkin kalau saya mengingat itu minimal 16 tahun lalu, 15 tahun lalu. Saudara, sebetulnya tahun-tahun ini saya juga masih punya pergumulan. Tapi ketika awal-awal saya jadi gembala, 16 tahun lalu, kemudian waktu itu tahun 2001 ada masalah, 2002 ada masalah, 2003 ada masalah. Setelah meninjau tahun-tahun itu, sekian belas tahun ini, saya mau berkata dengan jujur, itu adalah tahun-tahun masalah itu adalah tahun-tahun terbaik saya bertumbuh rohani dengan Tuhan Yesus. Nah, ini kita perlu belajar. Apakah kalau bertumbuh itu harus selalu punya masalah, Pak Gideon? Ya tidak juga, enggak juga. Tapi saya mau ngaku, saya mau bicara jujur bahwa tahun-tahun penuh masalah zaman-zaman itu adalah tahun-tahun terbaik saya bertumbuh dengan Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Saya punya spiritual journey bersama dengan Tuhan. Itu adalah tahun-tahun terbaik. Saudara, tapi kita memang perlu tahu bahwa tidak harus lewat masalah, ujian, pencobaan. Tapi seringkali Tuhan akan pakai ini dalam hidup kita, karena bagaimanapun selama kita hidup, masalah itu tetap akan ada. Sekali lagi hanya 2 titik, ada 2 kesempatan di mana kita tidak akan punya masalah. Nomor 1, mungkin kalau kita hidup di hutan, dalam artian kita tidak punya masalah dengan teman-teman, ya paling kita cuma punya masalah kelaparan, cari makan, menyediakan minum kita, ya. Nomor 2, kita nggak punya masalah waktu kita meninggal, saudara sekalian. Tapi selama kita hidup, masalah itu akan selalu ada, saudara sekalian. Ya, nah, dan masalah ini akan dalam izin Tuhan dipakai menjadi ujian dan pencobaan. Nah, saudara, saya ingin berbagi sedikit sebelum minggu depan kita bahas ini lebih jauh. Ya, apa bedanya ujian dan pencobaan? Apa yang saudara sekalian dapat kita pelajari tentang ujian di satu sisi dan pencobaan di sisi yang lain? Saudara, kalau ujian itu ciri-cirinya saya belajar, yang pertama, ujian itu ada izin dari Tuhan. Sudah pasti sih ada izin Tuhan. Yang kedua, tapi dalam izin Tuhan, ujian atau masalah itu punya tujuan untuk kenaikan level kita. Untuk kenaikan iman kita. Ujian itu punya, saudara, punya satu sisi di mana itu di tangan Tuhan dipakai untuk mengangkat hidup kita ke titik yang baru, spiritual journey yang baru bersama dengan Tuhan. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua sampai keempat, saya akan coba sediakan ayat ini bagi pertemuan kita sekarang. Yakobus pasal yang pertama, saudara sekalian,
Yakobus pasal yang pertama, di dalam ayat yang kedua sampai keempat, kalau Anda membaca di sana, ya oke, saya harus cek ulang. Yakobus pasal yang pertama, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan demikian, saudara. Ayat kedua sampai keempat, saudara-saudaraku, ya, dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kata pencobaan. Lalu ayat 3 di Alkitab cerita gini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu. Jadi pencobaan itu merupakan ujian, dipakai Tuhan sebagai ujian terhadap imanmu itu, akan menghasilkan ketekunan. Ayat keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu perkara apapun dalam hidup Anda. Saudara sekalian, inilah ujian. Ayat 12 berkata demikian. Ayat 12 berkata, saudara sekalian ya, berbahagialah orang, yang kata Alkitab ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada kata pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara sekalian, ini kita belajar pagi hari ini sedikit, saudara sekalian. Ujian itu apa? Saudara, ujian dan pencobaan kadang-kadang datang sebagai satu bentuk masalah di hidup kita. Tapi ada dua sisi mata uang. Yang satu, di tangan Tuhan masalah itu menjadi ujian, artinya diizinkan Tuhan dengan satu tujuan untuk kenaikan level iman dalam hidup kita. Tapi pencobaan punya dimensi yang lain. Pencobaan itu terjadi atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan, saya pengen berhenti di sini dulu. Ini berarti, saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Entah Anda mengalami ujian tahun ini, atau entah Anda mengalami pencobaan tahun ini, dengarkan baik-baik. Hal-hal itu ada dalam izin Tuhan bagi hidup Anda. Yang ngerti katakan amin. Dengan tujuan untuk terus, ya, kenaikan iman Anda, spiritual journey Anda yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan itu hatinya seperti seorang bapak bagi kita. Yang nangkep katakan amin, ya. Saya ini nggak punya anak, tapi hati saya seperti hati seorang bapak. Ya, salah satunya mungkin kepada keponakan saya, Ketriel, anaknya Martinus. Ya, waktu saya bawa dia ke Kopeng Tritop, saudara sekalian, untuk jalan di atas tali itu, saudara sekalian, walaupun dia sudah dikasih pengaman, ya, di belakang dia sudah diikat aman, lalu dia mulai berjalan di atas tali itu. Saya percaya, bukan hanya saya, semua bapak di sini, semua engkong sama emak, kalau anak-anaknya sedang ya meniti tali seperti itu, ya, kita tahu anak kita lemah, ini yang biasanya kita lakukan ya. Saya buka tangan di bawah, saya bilang ini, ayo nak maju, yo satu tahap pinter, yo maju yo laki yo. Waktu dia berangkang, ayo berangkang, ayo maju yo, berani ya. Saudara, kita cuma tinggal menyuruh, ayo ya. Dia maju sampai menyelesaikan tantangan ujiannya. Dengar baik-baik, Tuhan yang sama cinta kepada Anda dan saya, ngerti katakan amin. Tahun ini apapun bentuknya, entah itu ujian, entah itu masalah, saudara, atau entah itu pencobaan, maksud saya, Tuhan hanya akan mengizinkan untuk membawa kebaikan dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang ngerti katakan amin. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang hidup sesuai dengan rencananya. Saudara, karena itu nanti minggu depan kita akan bahas ini lebih jauh. Yang penting apa? Supaya situasi dalam izin Tuhan ini mendatangkan mendatangkan spiritual journey yang baru di hidup kita. Yang penting kita belajar tentang bagaimana respon kita. Minggu depan kita akan bahas ini lebih dalam. Nah, sekarang perkara yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Apa yang dibutuhkan untuk mengalami spiritual journey dalam kehidupan Anda dan saya? Apa yang akan dibutuhkan sehingga tahun 2017 ini tidak hanya sekedar tahun yang kita jalani 11 bulan ke depan, tapi kita mengalami spiritual journey.
Yang ketiga yang kita butuhkan adalah kita akan membutuhkan hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudara, ini hal ketiga yang kita perlukan untuk menjalani saudara sebuah kehidupan. Menjalani sebuah kehidupan yang akan mengalami spiritual journey. Kembali kepada Matius pasal 4, ya, saudara. Saya coba buka Alkitab saya, Anda coba buka Alkitab Anda. Kita perhatikan bersama, kita kembali kepada Matius 4, ya. Matius pasal 4. Di dalam ayat pertama, ya. Dalam ayat pertama, ya, Yesus dicobai, kita tadi sudah belajar. Sekarang kita lihat pencobaannya. Ayat 3 tadi berkata, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, ayat 4, perhatikan. Tetapi Yesus menjawab. Apa kata pertama yang dikatakan? Katakan 2 dan 3. Sekarang, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara, Anda lihat Yesus menang atas pencobaan Anda, pencobaannya maksud saya, dan mengalami spiritual journey yang terbaru, yang paling terkini dengan Tuhan di hidupnya, karena dia punya persiapan hidup yang penuh firman Tuhan. Nah, perhatikan ayat-ayat ini, jangan main-main saudara. Ayat 5 nih, ini khususnya ayat 5, lihat. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci, ini pencobaan kedua. Menempatkan Yesus di bubungan bait Allah, ayat 6, nah ini perhatikannya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Dari ayat ini saya diingatkan Roh Kudus untuk ngomong jelas. Jangan main-main. Iblis juga tahu Alkitab. Kalau Anda orang Kristen hidupnya nggak penuh Alkitab, sama firman Tuhan saya ngomong jelas, pahpoh, nggak mudeng, nggak punya firman Tuhan di hidup Anda. Gak heran tahun ini hidupmu hanya cuma jadi mainan iblis. Karena iblis juga tahu Alkitab. Lihat bacaannya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jangan salah, iblis kutip Alkitab. Sebab ada tertulis. Jemaat, kalau tahun ini Anda tidak penuhi hidup Anda dengan Alkitab, Anda masih terus bermain-main dengan kemalasan kerohanian. Lihat saja, saudara, ini pasti bukan kutuk. Saya harus merasa kasihan dengan orang-orang yang akan mengalami masalah di hidup mereka, tapi hanya masalah yang menghancurkan dan bukan masalah yang membuat mereka bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa? Seringkali masalah membuat kita hanya hancur dan kita nggak bertumbuh dalam Tuhan. Jawabannya, karena kita nggak pernah punya petunjuk Alkitabnya di hidup kita. Saya kasih tahu ya, saya punya masalah tahun 2001, saya punya masalah tahun 2002, saya punya masalah tahun 2003. Seperti saya cerita tadi, semua masalah itu setelah saya tinjau sekarang adalah hari-hari terbaik saya bertumbuh dengan Tuhan. Tapi saya nggak berani nekat. Tahun ini bahasanya sekarang ini ngomong, silahkan masalah datang. Oh tidak. Saya ingat masa-masa itu saya diselamatkan Tuhan karena saya dapat firman, punya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang akan menjadi jangkar yang kuat yang membuat hidup kita tahun ini bertumbuh dalam Tuhan. Tanpa firman yang mendalam, kita hanya akan, saudara, seperti dibuat permainan dari si jahat. Nah, saudara, lihatlah. Sebab ada tertulis, kata iblis ya, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk ke batu. Apa jawab Yesus? Mohon yuk baca ayat 7 sama-sama, jemaat Betel Arya Baki, katakan 2 dan 3. Yesus berkata kepadanya, katakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Yesus jawabnya dengan firman, makanya Alkitab bilang ada tertulis. Ayat 8, iblis membawa ke gunung yang tinggi, dan berkata ayat 9 ya, memperlihatkan kemegahan dunia dan berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Lihat, Yesus 3 kali dicobai secara konsisten, secara konstan. Yesus bilang, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ini kalau pencobanya jadi 5-6 kali, Yesus tetap akan bilang, ada tertulis, ada tertulis,
Ada tertulis, Yesus bisa menghadapi pencobaan, tidak pahpoh. Karena dia ngerti firman di sini sama di hatinya, nangkep dia. Makanya saya ajak Anda untuk jadi jemaat yang suka baca Alkitab. Itu sama Bude Bura Avandi 5 Januari kemarin. Saya bersyukur ada pertemuan Aba, ayo baca Alkitab. Di gereja ini ada banyak orang yang sedang setiap hari membaca 5 pasal. Ada setiap hari membaca 2 pasal. Coba daftar sama Bude Bura Avandi, lalu ada Budwi, apa itu namanya, istrinya Pak Hari, ya, Hari Nugroho, dan juga ada Ibu Foni Toasa. Ya, coba tanya-tanya ke gereja, kita bisa bantu. Ada nggak grup baca Alkitab? Ada. Tujuannya apa? Anda connect sama mereka. Anda ikut sama mereka, belajar. Anda sekarang ngerti kebutuhannya. Tahun ini sebuah tahun spiritual journey. Situasi, masalah, ujian, pencobaan tetap akan ada. Gimana memastikan bahwa itu tidak akan menghancurkan kita? Satu-satunya cara adalah hidup penuh firman, sehingga ketika tantangan apapun terjadi di hidup Anda, yang keluar hanyalah firman Tuhan. Sehingga kita penuh kekuatan. Saudara, Yesus mengatasi semua masalahnya dengan firman. Dengan berkata ada tertulis. Nah, perhatikan ayat 11 ini khusus ya. Lalu iblis meninggalkan dia, meninggalkan Yesus. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kenapa saya tunjukkan ayat ini, saudara? Saya akan siap dengan pernyataan ini. Ayat ini merupakan gambaran, kalau bagi saya membaca ya. Ayat ini merupakan gambaran Yesus mengalami satu spiritual journey yang baru. Spiritual journey apa Pak Gideon? Spiritual journey perjalanan rohani di mana Yesus mengalami malaikat-malaikat melayani dia. Cek Alkitab, Matius 1, Matius 2, Matius 3, tidak pernah ada kata-kata Yesus berjumpa malaikat, dilayani malaikat. Bukan berarti Yesus tidak berjumpa malaikat, mungkin hanya tidak dicatat. Tapi kalau kita konsisten melihat kepada Matius 1, Matius 2, Matius 3, Yesus belum pernah mengalami yang begini. Dilayani malaikat-malaikat Tuhan. Jadi apakah yang sedang terjadi hari itu dalam hidup Yesus? Saudara, yang sedang terjadi adalah Yesus, saudara sekalian, mengalami satu spiritual journey yang baru. Yesus mengalami satu spiritual journey yang baru, yaitu saudara sekalian, di mana malaikat-malaikat datang melayani Yesus di dalam kehidupannya. Nah, perkara keempat yang akhir saya ingin berbagi hari ini, bagaimana mengalami spiritual journey tahun 2017 ini, apa yang dibutuhkan? Yang pertama dibutuhkan hidup yang dipimpin Roh Kudus. Yang kedua dibutuhkan saudara sekalian situasi ujian. Ya, kita minggu depan akan belajar bagaimana memastikan situasi ujian pencobaan akan membawa manfaat besar di hidup kita, bukan menghancurkan kita. Yang ketiga akan dibutuhkan hidup yang penuh firman. Dan yang keempat untuk mengalami spiritual journey akan dibutuhkan rekan-rekan spiritual journey. Dalam bacaan firman Tuhan selanjutnya Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 kita menemukan bagaimana Yesus kemudian mengumpulkan murid-muridnya. Yesus mencari murid-muridnya, saudara sekalian. Saya mau simpel saja di bagian nomor 4 ini. Dengar saudara-saudara yang terkasih. Matius 4 ayat 18-22 tentang Yesus memanggil murid-muridnya, sebetulnya ini berbicara salah satu perkara sederhananya adalah bahwa Yesus dalam menjalankan perjalanan rohaninya, beliau cari rekan-rekan rohani. Yesus cari rekan-rekan spiritual journey. Ini kita belajar dari firman Tuhan. Yesus mencari rekan-rekan spiritual journey. Ada 3 bentuk atau 3 macam rekan spiritual journey yang tahun ini akan kita butuhkan lebih lagi. Saudara sekalian. Yang pertama, kita akan butuh yang namanya mentor-mentor atau pembimbing rohani. Nah, ini yang saya mau cerita. Bagi Anda yang sudah bersama dengan saya cukup lama, kalau Anda ingat mungkin di sekitar tahun 2010, saya bilang demikian. Akan ada satu masa 7 tahun akan kita jalani sampai 2017. Setelah itu, setelah 2017, akan ada sesuatu yang terjadi. Ini khususnya buat diri saya. Zaman itu, saudara, saya cerita sama Anda macam-macam. Saya cerita, bisa jadi saya nggak lagi jadi gembala jemaat.
Karena saudara sekalian, maksud saya begini loh. Orang itu hidup kan yang penting ngikuti panggilan Tuhan. Tahu-tahu saya diminta jadi misionaris, di mana saya siap ya. Mungkin salah satu alasan Tuhan tidak ngasih saya anak, saudara sekalian, cuma punya Liane istri, adalah kalau saya mau packing pergi kemana itu gampang. Nah zaman itu beberapa di antara Anda agak ribut. Pak Gideon meh lu ngondi to, Pak Gideon meh lu ngondi to, Pak Gideon meh lu ngondi to. Apa ya bener meh ora dadi gembala meneh? Saya tidak berkata demikian, tapi ini sudah tahunnya 2017. Nah, saya menyampaikan itu beberapa tahun lalu karena saya merasa dipimpin Tuhan. Dan saudara sekalian, semakin ke sini, saudara sekalian, saya merasa pimpinan Tuhan, tapi saya mau ngomong gini, saya tetap akan jadi gembala. Ini menenangkan dulu semua orang ya. Nah, orang jadi gembala ngopo tuku tanah, ngopo meh apa? Beberapa orang mungkin seperti itu. Saya tetap akan jadi gembala, cuma ada sesuatu yang berubah di pelayanan 2017 ini. Salah satunya, saudara sekalian, Tuhan mulai tolong saya ketemu mentor rohani yang baru. Oktober 2016 kemarin di Bali ketika saya rapat, saya duduk di meja makan dengan seorang pendeta yang sekitar usia 60-an tahun. Dari beberapa hari, dari beberapa waktu, Roh Kudus, ini makanya spiritual journey itu butuh Roh Kudus. Dari beberapa hari Tuhan bilang begini, kamu perlu belajar connect sama pendeta ini. Kamu belajar connect sama pendeta ini. Saya nggak terlalu tahu, tapi hari itu di meja makan saya punya kesempatan ketemu satu meja makan dengan hamba Tuhan ini. Lalu saya bilang begini, Pak, saya rasa Tuhan dorong saya untuk connect kepada Anda lebih banyak. Saudara sekalian, puji syukur. Kita ini kalau dituntun Roh Kudus, pasti Roh Kudus membawa kebaikan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin ya. Puji Tuhan loh, pas saya ngomong gini, Pak, saya rasanya kok didorong Tuhan untuk lebih banyak connect sama Bapak. Ya, untung dia tidak bilang ngomong gini, kok Tuhan enggak ngomong sama saya ya Gideonnya. Kalau begitu kan saya pasti malu, betul enggak? Tapi begitu saya ngomong gitu, dia langsung ngomong gini, ya Tuhan ngomong yang sama. Tahun ini kita connect lebih banyak. Ya, Tuhan rupanya taruh sesuatu di hati dia. Kata Tuhan, kamu seorang pemimpin muda yang sedang bertumbuh dengan Tuhan dan Tuhan bilang untuk dampingi kamu. Jadi tahun ini saya akan punya mungkin 3-4 kali pertemuan, saudara, di tempat dia. Saya akan datang ke gereja dia, ya. Gerejanya mungkin nggak lebih besar dari kita, ya mungkin samalah 2.000-3.000 orang. Tapi gerejanya melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan saya hanya didorong Tuhan untuk duduk, banyak berdoa, kumpul sama orang ini. Saya nggak tahu bentuknya akan seperti apa. Tapi itulah pelajarannya. Jika mau mengalami spiritual journey yang baru, kita akan membutuhkan yang pertama mentor atau pembimbing-pembimbing rohani. Saudara, mari kita berdoa buat gereja kita, supaya di gereja kita bertumbuh lebih banyak mentor. Dan memang sebenarnya bertumbuh lebih banyak. Saya ngucap syukur kok sama Tuhan ya. Di gereja kita tuh, tadi saya sebut ada namanya Bu Avandi ya, temannya Mas Wan di sini ya. Bu Avandi nggak datang hari ini, bagus ya. Saudara, Anda kalau tahu hidupnya 30 tahun yang lalu, kacau balau. 30 tahun lalu hidupnya penuh kekacauan ya. Penuh kekacauan, penuh kebalauan. Kacau balau maksudnya ya. Wah, hubungan-hubungan yang bermasalah, keputusan-keputusan yang salah. Tapi sekarang saya bersyukur dia bangkit jadi mentor. Dari grup ayo baca Alkitab, ada 50-60 orang di bawah supervisi beliau untuk ada dalam pembacaan Alkitab, luar biasa. Ibu Tan Ela tadi pagi ada di Johar, adalah seorang wanita tua yang sekarang usianya mungkin 75, 76, coach yang 75 tahun. Tapi beliau adalah seseorang yang mementor wanita-wanita yang lain untuk bagaimana berdoa, melayani, mengusir setan, dan sekarang binaannya sudah jadi para pelayan Tuhan di tempat kita. Ayo doa buat banyak mentor seperti ini. Dan saya percaya kalau Anda berdoa, Tuhan kasih aku seorang pembimbing rohani. Sebetulnya yang saya rasakan tuh gini. Dulu bapak saya meninggal tahun 2000, mama saya meninggal 2004. Nah waktu mama saya meninggal, itu rasanya di atas saya ini kosong sekali, secara rohani itu ya. Saya cari-cari, Tuhan aku nih ngelayani gereja seperti ini, tapi aku nih butuh masukan, siapa yang bisa kasih masukan? Kalau saya ingat berarti ini 12 tahun, setelah 12 tahun berlalu, baru Tuhan bilang sama saya gini, yang ini Gideon. Oleh pimpinan Roh Kudus, Tuhan bilang gini, yang ini Gideon. Kumpulo sama dia, deketo sama dia.
Saudara, ini yang saya mau katakan. Kalau Anda minta, Tuhan akan menyediakan. Kalau Anda minta, Tuhan akan menyediakan. Minta, Tuhan siapa ya orang yang bisa bertumbuh? Mungkin di luar gereja, saudara sekalian. Saya percaya Anda tidak harus pindah gereja. Anda tidak perlu pindah gereja. Ada banyak orang di luar sana diberkati oleh Tuhan. Anda bisa belajar bahwa hal-hal yang baik dalam hidup Anda kepada gereja ini, tularkan. Seperti Bu Avandi juga mendapatkan gerakan Ayo Baca Alkitab dari gerakan wanita bijak. Saudara, tidak harus semua dari dalam gereja ini. Tapi intinya kita memang mau mengalami satu spiritual journey. Yang kedua, ketika kita mau menjalani spiritual journey, kita butuh rekan kedua, yaitu rekan spiritual journey kedua, yaitu rekan-rekan atau teman rohani. Nah, disinilah komsel kita, saudara sekalian. Disinilah komunitas kita, ya. Disinilah teman-teman seperjalanan kita. Orang-orang yang biasa kumpul dengan kita. Anda perlu, saudara sekalian, memiliki grup seperti ini. Yang kembali saling menguatkan, kembali saling mengingatkan. Kembali saling, saudara, mendorong untuk setia kepada Tuhan, untuk maju kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, untuk punya rekan, kita butuh rekan spiritual journey. Yang ketiga yaitu murid-murid atau anak-anak rohani. Seperti saya katakan tadi, saya bersyukur di gereja ini Tuhan berikan orang-orang yang bertumbuh. Saya tidak harus melayani sendiri. Tante Ella punya grup sendiri yang dilatih, dipimpin, diajar bagaimana melayani. Ya, Ibu Deborah Avandi punya grup sendiri yang dilatih, ya digerakkan untuk ayo baca Alkitab. Saya mungkin tidak bisa nyebutkan Anda satu persatu. Beberapa di antara Anda telah melayani dengan baik di bidang-bidang Anda. Lanjutkan, lakukan. Kalau belum, banyak di antara Anda yang rohaninya sebetulnya sudah seharusnya memimpin. Ya, makanya saya suka ngomong ya, tahun ini seharusnya komsel lebih banyak. Setahun ini harusnya komsel lebih banyak. Ada orang-orang yang ya saya tahu dulu ketika mungkin tidak akan di satu komsel lagi ketika dia keluar, dia bilang gini, saya ikut komsel mana Pak Gideon? Saya lihat rohaninya, saya bilang gini, kamu seharusnya sudah mimpin komsel sendiri. Sudah enggak waktunya kamu terikat sama orang saja. Tapi ini waktunya kamu memimpin orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, saya akan menutup sharing hari ini. Tahun ini Tuhan menaruh di pertemuan kita Year of Spiritual Journey. Apa yang akan Anda sangat butuhkan? Hidup yang dipimpin Roh Kudus, hidup yang penuh firman, situasi-situasi yang kita kelola di dalam tuntunan daripada Tuhan, dan pada akhirnya rekan-rekan spiritual journey. Inilah yang kita butuhkan, dan biarlah kita tahun ini betul-betul menjalani pengalaman ini dengan Tuhan, sebab Tuhan sudah menyediakannya buat kita. Amin. Buat firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Rindu setiap waktu, biar ini jadi doa kita, katakan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang. Mari bangkit berdiri dan katakan, bangkit berdiri katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkau
Amin.